Halo, selamat pagi untuk kita semuanya. Ini materi yang baru untuk kita, masih lanjutan dari mengenai logika ya. Sekarang kita masuk ke tautologi, kontradiksi, dan bentuk ekuivalen pernyataan majemuk. Kita masuk yang pertama mengenai tautologi dan kontradiksi. Apa itu tautologi? Tautologi itu adalah pernyataan majemuk yang selalu bernilai benar, bagaimanapun kemungkinan nilai kebenaran dari komponen-komponennya. Sedangkan kontradiksi itu kebalikan dari tautologi. Tadi kalau tautologi itu pernyataannya yang selalu bernilai benar, kan begitu. Sedangkan kalau kontradiksi, pernyataan majemuk yang selalu bernilai salah, bagaimanapun kemungkinan nilai kebenaran dari komponen-komponennya. Seperti itu. Kita langsung masuk ke contoh. Selidikilah dengan tabel kebenaran apakah bentuk pernyataan majemuk dari P implikasi Q, konjungsi negasi Q, implikasi negasi P merupakan implikasi logis, kontradiksi, bukan tautologi atau bukan kontradiksi. Oke, kita selidiki. Kalau dikatakan selidiki dengan tabel kebenaran, berarti masukkan semuanya ini ke tabel kebenaran. Apa-apa aja yang kamu butuhkan, lihat apa yang ada di soal. Yang pertama di sini ada P, kemudian negasi P, kemudian ada Q, kemudian ada negasi Q. Ini dari depan, satu-satu ambil. P implikasi Q. Sudah? Kemudian lanjutkan, sekarang 2 langkah. P implikasi Q, konjungsi negasi Q. Sekarang format lengkap. P implikasi Q, konjungsi negasi Q, implikasi negasi P. Oke, kita jawab dulu. Kalau untuk P, benar-benar, salah-salah, Q-nya benar, salah, benar, salah. Negasi P berarti salah, salah, benar, benar. Negasi Q, salah, benar, salah, benar. Kita jawab kolom yang berikutnya. P implikasi Q. P implikasi, ingat, implikasi hanya bernilai salah apabila dari benar menuju salah. Sudah, dari benar menuju salah. Dia di sini, selebihnya benar. Oke, gabungkan lagi, lanjutkan. Dari sini benar, P implikasi Q dan konjungsi Q. Berarti kamu lihat ini sekarang. Ini dengan negasi Q. Ini. Berarti ini bisa kamu buat benar dan salah. Salah dan benar. Benar dan salah. Benar dan benar. Ingat ya, arahnya seperti ini. Dari benar dan salah. Ya kan, karena ini kita sekarang. Benar dan salah. Salah dan benar, benar dan salah, benar dan benar. Ingat, kalau dan itu bernilai benar, hanya bernilai benar apabila dua-duanya benar. Maka selebihnya salah. Oke, sekarang kita lanjut. Ini kan sebenarnya kita udah di tahap ini nih. Nah, ini udah ada di sini. Jadi tulis saja salah, 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 benar. Lanjut. Implikasi negasi P ini. Salah, salah, benar, benar. Maka hasilnya, ingat, implikasi itu hanya bernilai salah apabila dari benar menuju salah. Apakah ini ada benar menuju salah? Tidak ada. Maka dia semua di sini benar. Oke? Karena tidak ada kan dari benar menuju salah. Berbeda ya, dari benar menuju salah dengan dari salah menuju benar, berbeda. Oke? Karena di sini tidak ada dari benar menuju salah, berarti tidak ada yang salah, semuanya benar. Jadi bisa diambil kesimpulannya apa? Maka diambil kesimpulan bahwa ini karena semuanya benar, maka ini merupakan tautologi. Karena bagaimanapun kemungkinan nilai kebenaran dari komponen-komponennya itu dia selalu bernilai benar.
Begitu kira-kira. Jadi kalau seandainya nih sudah kamu kerjakan, hasilnya salah semuanya gitu, maka berarti itu adalah kontradiksi. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Sekarang yang kedua mengenai bentuk ekivalen pernyataan majemuk. Kalau dikatakan bentuk ekivalen, apabila itu dua pernyataan majemuk itu mempunyai nilai kebenaran yang sama. Itu ekivalen, itu artinya sama. Contohnya, tunjukkan dengan tabel kebenaran bahwa negasi P disjungsi Q ekivalen dengan P implikasi Q. Oke, kita buktikan dengan tabel kebenaran, kan begitu. Apa-apa saja yang kamu butuhkan. Yang pertama P, kemudian Q, kemudian negasi P. Apakah kamu butuh negasi Q? Tidak, karena tidak ada di sini negasi Q, kan begitu. Kalau tidak ada di soal, jangan kamu kerjakan. Setelah itu, ambil satu-satu langkah. Ini negasi P disjungsi negasi P disjungsi Q. Kemudian ambil lagi P implikasi Q. Oke, baru kita jawab ya. Benar-benar, salah-salah, benar-salah, benar-salah. Negasi P-nya berarti salah-salah, benar-benar. Kemudian kita kerjakan negasi P atau Q. Nih, negasi P atau Q. Atau atau itu adalah disjungsi hanya bernilai salah apabila dua-duanya salah, selebihnya benar. Yang dua-duanya salah mana ini? Selebihnya benar. Oke. Sekarang kita masuk ke implikasi. Implikasinya ini dia. Dari P menuju Q. Implikasi itu hanya bernilai salah apabila dari yang benar menuju salah. Ingat, implikasi hanya bernilai salah apabila dari yang benar menuju salah. Mana itu? Hanya ini aja kan? Berarti ini aja yang salah, selebihnya benar. Oke, kita lihat. Nah, sama nggak hasilnya? Sama kan? Kalau sama, maka benarlah pernyataan bahwa negasi P disjungsi Q itu ekivalen atau sama dengan P implikasi Q, begitu. Nah, begitulah dia untuk bentuk ekivalen pernyataan majemuk. Kalau itu paham, sekarang kita masuk ke converse, inverse, dan kontraposisi. Apa itu converse? Sebenarnya converse, inverse, dan kontraposisi itu adalah bentuk turunan dari implikasi, seperti itu. Kalau implikasi kan P bentuknya seperti ini nih. Nih. P implikasi Q. Kalau dia dibalik dari Q implikasi P, itulah yang disebut dengan converse. Kemudian posisinya tetap, tapi masing-masing dinegasikan. Nih, tetap, maka itu inverse. Atau ada bentuk yang ketiga, saling bertukar tempat dan saling dinegasikan. Saling bertukar tempat. Tadi kan P ke Q, sekarang dari Q ke P. Tapi masing-masing dinegasikan. Itulah yang disebut dengan kontraposisi. Oke, ingat, kalau hanya bertukar tempat itu converse. Kalau dia berada pada tempatnya, tapi masing-masing dinegasikan, itu namanya inverse. Dan bentuk yang ketiga, bertukar tempat dan dinegasikan. Berarti digabung. Gabungan dari converse dan inverse itu menjadi kontraposisi. Paham ya? Ini adalah turunan dari implikasi. Bentuk lain dari implikasi. Jadi hubungan antara implikasi ini bisa dapat kita tunjukkan pada tabel berikut ini. Oke. Benar-benar, salah-salah, benar-salah, benar-salah. Negasi P-nya salah-salah, benar-benar. Ini salah-benar, salah-benar. Oke, P implikasi Q nih.
P implikasi Q hanya bernilai salah apabila dari benar menuju salah, selebihnya benar. Kebalikannya sekarang, dari sini, dari benar menuju salah, hanya ini dia yang salah, selebihnya benar. Oke, sekarang negasi P implikasi negasi Q ini. Nih, tetap masih berbicara implikasi. Dia hanya salah apabila dari benar menuju salah. Salah, benar, benar, benar. Sekarang arah yang berlawanan dari sini. Negasi Q implikasi negasi P. Dari benar menuju salah. Oke. Dia tadi kalau dari benar menuju salah ya. Selebihnya benar. Oke. WSBB. Oke. Jadi ini bisa kita ambil kesimpulannya seperti ini. Ini sama kan? Ini sama. Oke, kemudian ini juga sama. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa Q implikasi P itu ekuivalen dengan negasi P implikasi negasi Q. Satu lagi, P implikasi Q itu ekuivalen dengan negasi Q implikasi negasi P. Inilah kesimpulannya. Oke, bisa paham lah ya. Oke, kita lanjut. Sekarang coba tentukan konvers, invers, dan kontraposisi dari implikasi berikut ini. Oke. Yang pertama, kita jawab ya. A. Jika harga minyak naik, maka harga barang naik. Oke. Ini kan implikasi. Jika P maka Q. Ini kita anggap P, ini kita anggap Q. Jadi kalau diminta kontraposisi, converse dulu. Converse. Kalau converse itu kan jika Q maka P, kebalikannya kan. Maka dia menjadi jika harga naik, harga barang naik, maka harga minyak naik. Kemudian inverse. Inverse itu negasi P implikasi negasi Q. Berarti jika negasi P, jika harga minyak kebalikan dari P, kalau sini kan naik, berarti negasi P-nya jika harga minyak tidak naik, maka negasi Q maka harga barang tidak naik. Oke. Ini konversnya, ini inverse. Sekarang ke kontraposisi. Kontraposisi itu kan gabungan dari ini kenapa begini ya? Titik 2 aja. Oke, kalau kontraposisi itu kan gabungan dari converse dan inverse. Berarti dia adalah saling kebalikan, kemudian dinegasikan.
Oke, maka dia menjadi bagaimana? Jika negasi Q, jika harga minyak tidak naik, maka negasi P-nya jika harga barang ya, kan negasi Q, jika harga barang tidak naik, maka harga minyak tidak naik. Itu kontraposisinya. Oke, begitu kira-kira kalimatnya. Jadi kalau dalam bentuk kalimat ingin kamu bentuk konvers dan invers dan kontraposisi, tentukan dulu dia mana P-nya, mana Q-nya. Kalau sudah dapat itu, baru bisa kamu bentuk konvers bagaimana, invers bagaimana, kontraposisi bagaimana. Seperti itu. Itu yang untuk bagian A. Sekarang bagian B. Bagian B-nya tadi adalah negasi P implikasi Q. Ini kan? Oke. Converse berarti bertukar tempat. Maka dia menjadi Q negasi P, hanya bertukar tempat ya, ingat hanya bertukar tempat. Sekarang inverse itu posisinya tetap, tetapi masing-masing dinegasikan, berarti menjadi begini, posisinya tetap, berarti negasi P, kan masing-masing dinegasikan, berarti ibaratnya ini negasi P, negasi dari negasi P implikasi negasi Q. Negasi dari negasi P itu menjadi P implikasi negasi Q. Hasilnya jadi seperti ini. Ini ya. Itu inverse. Kontraposisi itu bertukar tempat dan dinegasikan. Jadi kalau tadi di sini P, maka ini menjadi Q. Berarti dia menjadi Q negasi P. Masing-masing dinegasikan kan? Nah, maka dia menjadi negasi Q implikasi negasi P menjadi P. Ini dia. Oke. Ini konvers, ini inverse, ini kontraposisinya. Satu lagi. Oke, yang bagian C. Bagian C, P implikasi P konjungsi Q. Konvers gampang, hanya berpindah tempat. P konjungsi Q implikasi P. Inverse tidak berubah tempat tetapi dinegasikan. Negasi dari P konjungsi Q implikasi negasi P. Apakah ini kamu uraikan? Bisa juga tidak diuraikan ya. Kemudian kontraposisi gabungan dari konvers dan inverse, bertukar tempat dan masing-masing dinegasikan. Bertukar tempat, kalau ini di depan menjadi di belakang, ini di belakang menjadi di depan, dan dinegasikan, berarti negasi tadi salah ini ya, salah. Oke, tadi inverse kan tidak berubah tempat, berarti negasi P implikasi negasi P konjungsi Q. Ini inverse. Kontraposisi berpindah tempat dan dinegasikan, berarti
negasi P, konjungsi Q, negasi P. Seperti itu. Beres ya untuk konvers, invers, dan kontraposisi. Oke, itu aja untuk materi kita hari ini. Harap masih dipahami. Silahkan kamu pindahkan ke catatanmu dengan rapi. Kalau untuk soal latihan nanti akan Ibu berikan di akhir pertemuan. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi.